Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesucian jiwa, para pecinta kesucian jiwa. Alhamdulillah, sebagaimana tadi siang di broadcast bahwa pada malam hari ini kita akan silaturahmi, bertegur sapa dengan Profesor Mahmud. Beliau adalah guru besar dan rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan alhamdulillah sekarang sudah terhubung dengan beliau. Sebagaimana para ikhwan pecinta semua menyaksikan secara live di Facebook, pada kesempatan malam hari ini sesuai kepakaran beliau akan memberi wawasan kepada kita terkait dengan wajah dunia pendidikan di bawah bayang-bayang pandemi dan era kenormalan baru. Nah, kita juga pengen sharing dari Prof mengenai wawasan kegiatan guru ya, para pengajar yang harus melakukan transformasi skills ya, kemampuan, karena di masa pandemi ini para tenaga pengajar kita harus hands on dengan IT. Ya, lalu kemudian harus punya style gaya pembelajaran anak-anak melalui distance learning dan sebagainya. Nah, hal yang seperti itu yang ingin sharing dengan Profesor, dan juga mungkin mohon Profesor sharing juga tentang sikap jiwa kita menghadapi situasi sekarang ini, harus seperti apa, Prof? Ya, dari sisi tinjauan kesufian dan apa yang perlu kita tingkatkan dalam suasana seperti ini. Kami persilakan Prof untuk menyapa dan memaparkan apa yang Prof ingin sampaikan kepada para hewan pecinta kesucian jiwa. Ini datang dari seluruh Indonesia, Prof. Saya mohon izin untuk mengabsen sedikit beberapa wilayah yang hadir, dari Subang, dari Tasikmalaya, dari Bandung, dari Sumedang, Prof, dari Demak, dari Jambi sudah hadir juga, dari Purwakarta, dari Lampung, Prof, dari Gresik, dari kawasan timur Indonesia juga hadir. Mereka menyampaikan salam kepada Prof dan selamat Lebaran. Oleh itu kami persilakan kepada Prof untuk menyapa dan sharing bersama kita. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Hadratis Syekh Abah, tentu bersama para wakilnya, termasuk juga host kita, Abah Jagan. Kemudian juga teman-teman para pencinta kesucian jiwa dimanapun berada, tentu saya mengucapkan salam kesucian jiwa. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga ini teman saya, Pak Kiai Haji Jujun. Ya belum masuk Prof, tapi udah ngikutin. Ya. Pertama tentu saya berterima kasih atas kesempatan untuk bisa silaturahmi bersama dengan jamaah. Tentu saya merasa bahagia, mudah-mudahan silaturahmi ini akan memberi manfaat kepada kita, di samping tambah rizki, kita semakin sehat, salah satunya rizki sehatnya, yang keduanya mudah-mudahan juga kita panjang umur dengan barokah rizki
dengan barokah silaturahmi yang secara virtual, karena memang kita saat ini terhambat dengan situasi dan kondisi wabah corona. Selanjutnya tentu setelah kita mengucapkan sholawat dan salam terkait dengan apa yang tadi diungkapkan oleh host, dan saya juga baca di WA yang meminta saya berbicara soal adaptasi pendidikan Islam di era kenormalan baru, perspektif sufisme. Saya ikuti juga sebenarnya kalau soal pendidikan kemarin sudah dibicarakan oleh teman-teman ya, khususnya di yang sebelumnya. Saya kira kalau soal pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan Islam, menghadapi situasi ini pasti sama kondisinya. Yang memang berbedanya di pendidikan Islam, kita tahu kondisinya juga tidak merata, baik itu SDM dan fasilitas, infrastruktur dan sebagainya. Tentu saja buat kita menghadapi situasi ini agak sedikit ya kedodoran juga, sama di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berada di tempat-tempat tertentu, karena memang kita cukup banyak. Kalau bahasa saya, mereka yang ada di Sidratul Muntaha itu kan bicara soal apa? Soal sinyal saja tidak mudah gitu. Jadi memang ini tentu saja di luar dugaan kita. Tapi apapun keadaannya, saya lihat berbagai macam cara teman-teman kita itu agar pendidikan tetap berjalan sekalipun dalam situasi seperti yang ada sekarang. Jadi kalau lengkapnya saya kira kemarin sudah diungkap itu oleh Prof. Mulyasa, juga termasuk Pak Kiai Haji Jujun. Nah, kalau saya sebenarnya ingin menyederhanakan pembahasan kita terkait dengan adaptasi kita jamaah Abah gitu ya, kenormalan. Saya kalau bicara jamaah Abah pasti perspektifnya kan sufistik. Nah, jadi saya ingin mengawali begini. Apa sih itu new normal atau kenormalan baru? Tentu kemarin juga sudah banyak dibahas, tapi kalau saya menyederhanakan kira-kira begini. New normal itu kita beraktivitas seperti biasa dalam suasana normal, tapi karena sekarang ada corona, wabah, maka tentu kita akan melakukan tambahan-tambahan. Apa itu mengikuti aturan protokol dan sebagainya. Jadi kita dituntut untuk bekerja, beraktivitas seperti biasa, tapi harus kita sadari bahwa kita bekerja juga ada di samping kita, ada bersama kita, dan ada berdampingan dengan kita yang disebut dengan wabah corona. Oleh karena itu, maka menurut saya, bagaimana kita beradaptasi dengan itu, saya melihat apa yang dikatakan oleh Pak Presiden, kita harus hidup berdampingan dengan corona. Kemudian juga kemarin para supir pariwisata bus juga mendeklarasikan kita harus bersahabat dengan corona. Saya kira-kira ya kita mau tidak mau realistis kita hidup bersama corona. Nah, sampai vaksin ditemukan, maka upaya kita dengan corona adalah harus beradaptasi bagaimana caranya kita bisa hidup berdampingan dengan corona, bisa bersahabat dengan corona, kalau istilah supir pariwisata bersahabat, atau kalau bahasa saya, kita bisa bersama dengan corona. Tentu untuk bisa bersama, butuh mengenal karakteristik yang ada pada corona. Kalau kita tidak memahami karakteristik corona, itu berdampingan kita pasti ada risiko. Saya melihat jangankan dengan corona ya, kita saja dengan pendamping kita, kalau kita tidak berusaha untuk mengenali karakter pendamping kita, suami apa itu istri, pasti perjalanan rumah tangga ada masalah. Tapi kalau kita memahami pendamping kita, karakteristiknya, pendamping kita juga memahami, pasti kita akan ngerem pada saat
karakter negatif muncul dari pendamping kita ngerem, atau sebaliknya ketika kita muncul yang negatif, ini ngerem, pasti itu kebersamaan kita dengan pasangan kita akan panjang ceritanya. Jadi dengan kata lain, yang paling penting sekarang bagaimana kita memahami karakteristik yang ada pada corona, sehingga sampai tentu vaksin ditemukan, sehingga perjalanan kita bersama dengan corona itu kita bisa mengantisipasi, kita bisa selamat dari aspek negatif yang dimiliki oleh corona, kira-kira begitu. Nah, itu saya kira yang terkait dengan persoalan new normal. Nah, selanjutnya setelah kita kenal tentang karakteristik corona, tentu kita butuh melakukan usaha. Nah, kalau bicara kita mau menghadapi corona yang berdampingan dengan kita supaya kita terselamatkan dari resiko negatif dari wabah itu, maka tentu kita harus menghadapi dengan potensi yang kita miliki. Kita harus hadapi dengan modal yang kita miliki. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang modal yang kita miliki? Tentu kita harus merujuk kepada literasi. Misalnya, Imam Ghazali bercerita bahwa manusia itu pada umumnya dikasih modal oleh Allah dua, yaitu kekuatan lahir, kekuatan batin. Kalau bahasa lainnya mungkin lahir, ya kalau sekarang ini pendekatan medis. Tapi juga ada pendekatan batin, spiritual. Nah, oleh karena itu dua ini harus kita pakai untuk menghadapi, melawan corona. Dan saya lihat juga kan kalau saya baca dalam Jadid Hayataka itu, di situ diulas bahwa kata beliau, kalau kita kepengen hidup itu menang, sukses, yang pertama, sikotum billah. Kita harus yakin kepada Allah. Yang kedua, tawakal Allah. Dan yang ketiga, tahalluku bi akhlakil karim. Kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Nah, kalau bicara berakhlak dengan akhlak yang mulia, tentu ini wilayah lahir. Tapi ketika sikotum billah, tawakal pada Allah, ini wilayah batin, spiritual. Dan kita bisa lihat itu, ketika orang itu sikotum billahnya kuat, tawakal pada Allahnya full, itu ketika mepet pasti tangan Allah, pertolongan Allah muncul. Kita lihat dalam kitab itu diilustrasikan ketika Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Ini kalau menurut ukuran mana mungkin dia hidup saja kan diasuh oleh. Tapi sekarang disuruh menyampaikan berdakwah kepada Fir'aun yang akibatnya Fir'aun marah. Tapi karena dia tahu ini perintah Allah dan yakin Allah yang kepada kekuasaan Allah dan berserah sepenuhnya kepada Allah, maka disampaikan perintah kepada Musa dan Musa marah. Dikejarlah. Fir'aun marah kepada Musa, kemudian dikejarlah Musa oleh pasukannya Fir'aun sampai ke penghujung lautan yang Musa tidak bisa melakukan apa-apa kecuali tangan Allah, pertolongan Allah. Tapi karena sikotum billahnya kuat, tawakal Allahnya full, akhirnya Allah memerintahkan pukulkan tongkat, maka lautan menjadi yang bisa menyelamatkan Musa dan pasukannya. Nah, ini gambaran kalau yakin kepada Allahnya full, kemudian tawakal kepada Allahnya full, maka ketika mepet tentu kuasa Allah akan muncul pada saatnya. Itu dalam konteks pendekatan spiritual perspektif Jadid Hayataka. Kedua, berakhlak dengan akhlak mulia, artinya kita harus santun kepada dengan semuanya, termasuk juga mengikuti aturan apa yang diinginkan oleh pihak teman kita yang berada sama-sama dengan kita. Artinya saya menyimpulkan dari rujukan ini, kita punya modal lahir dan kita punya modal batin dari dua tokoh ini sama. Cuma mungkin kalau di Jadid Hayataka itu spiritualitas di depan, kemudian yang lahirnya itu di belakang. Saya melihat kalau kita ingin bisa berdampingan dengan COVID ini, dengan corona ini, maka kita harus dekati dia
dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan lahir, yaitu pendekatan medis kesehatan. Muncullah dari ahli kesehatan memberikan beberapa petunjuk kepada kita. Misalnya protokol kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan, kemudian jangan bergumul, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini harus kita lakukan dalam rangka melawan corona yang ada bersama dengan kita. Tetapi hanya menggunakan pendekatan lahir, karena kita punya modal. Sebab kalau saya antara lahir dan batin itu, kalau saya ilustrasikan, kira-kira seperti mobil bannya ada dua, kiri kanan. Ban mobil itu kiri kanan, sekalipun itu vulkanisir, kalau diangini dua-duanya, enak digunakannya, nyaman buat pengendara. Walaupun ban mobil itu ban radial, kalau sampai sebelah, itu tentu buat yang mengendarainya tidak nyaman. Jalannya juga nggak jelas karena kempes sebelah. Itu ibarat orang yang hanya menggunakan lahir saja atau orang yang hanya menggunakan batin saja. Nah, yang bagus dua-duanya ada anginnya. Kalau saya umpamakan vulkanisir itu, orang itu tidak bertitel, orang itu tidak keluar dari lahir dari keluarga yang terhormat, tetapi dia menggunakan dua pendekatan dalam menjalani hidupnya, maka dia akan nyaman tuh. Tapi sebaliknya, sekalipun dia itu titelnya banyak, lahir dari keluarga terhormat, tapi hanya menggunakan satu saja, itu seperti ban yang kempes sebelah. Tapi tentu ketika dia titel banyak, lahir dari keluarga terhormat, dua-duanya dipakai, tentu akan lebih cepat lagi larinya. Bahkan bisa menghadapi rintangan apa saja kalau bannya itu radial, kira-kira begitu. Jadi atas dasar itu, menurut saya, yuk kita bersama dengan corona seperti yang diberikan oleh Pak Presiden, tapi pendekatan tadi kesehatan, protokol kesehatan itu harus kita taati. Nah, yang kedua, pendekatan spiritual. Karena kan kalau dalam Islam itu kan yang namanya musibah, termasuk wabah ini, itu kan bisa sebagai peringatan, bisa sebagai siksaan, dan bisa juga sebagai ujian. Kita tidak tahu lah, ini masuk kategori mana. Tapi saya berharap bukan yang kedua lah. Kalau yang peringatan masih mendingan. Yang ujian apalagi. Kalau yang ujian kan berarti mau naik tingkat. Dan saya melihat ini apapun alasannya, pasti dengan kejadian wabah ini kita naik tingkat. Paling tidak nanti akan muncul solusi pengajian yang kita gunakan dua pendekatan. Jamaah yang bisa hadir langsung karena pasti keberkahan jauh lebih banyak didapatkan. Tapi karena dia mepet, ada halangan yang sulit untuk dia misalnya berangkat ke tempat pengajian, dia juga nggak akan tertinggal karena dia akan bisa menggunakan pakai pendekatan virtual seperti yang sekarang. Ini kan paling tidak menginspirasi ke depan itu. Tidak ada jamaah kita yang tertinggal tausiahnya mursyid kita. Bagi mereka, tapi juga jangan karena nanti ada begitu akhirnya nggak mau datang, pasti beda nilai barokahnya, kira-kira. Itu, bro. Jadi yang punya waktu jangan mengabaikan untuk bersilaturahmi secara langsung. Tapi buat yang memang kepepet waktu karena terbentur apalah segala macam, nggak boleh tertinggal tuh tausiah dari guru kita. Kira-kira gitu. Kan nanti mungkin akan muncul ya pengajian-pengajian kita itu, pertemuan-pertemuan kita itu dua pendekatan. Cuma dengan catatan itu, sampai saya yakin kalau jamaah kita nggak akan mengutamakan virtual karena nilai barokahnya itu jauh lebih banyak. Nah ini, jadi ada pendekatan yang kedua yaitu pendekatan spiritual. Saya melihat misalnya ketika kasus Nabi Nuh, umatnya itu menghadapi wabah, kekeringan, pohon-pohon juga enggak berbuah, kemudian banyak kena penyakit dan lain sebagainya. Mereka mengeluh kesahkan perihal itu kepada Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh memberikan petunjuk kepada kaumnya itu. Apa kata Nabi Nuh? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Karena dia
curhat pada Nabi Nuh perihal apa yang sedang dialami ini wabah, Nabi Nuh langsung mengatakan mungkin ini karena apa? Ini siksa mungkin kalau saya melihatnya. Jadi, wabah itu dalam konteks apa? Siksa. Mungkin karena sudah lewat batas. Akhirnya Nabi beristighfarlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nah, kalau sudah beristighfar, apa kata Allah? Kata Allah, yursilis sama'a alaikum midrar wa yumdikum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Kira-kira 10 sampai 12 saya kira untuk jamaah kita ini soal Al-Qur'an itu sudah bukan sesuatu yang baru. Jadi kata Nabi Nuh, kalau kamu beristighfar, Allah ampuni nanti apa yang pernah kamu lakukan dosa kamu. Apa janji Allah? Janji apa? Allah mengatakan dalam ayatnya, pernyataan Nabi Nuh, kirim air hujan kepada kamu yang tentu akan membuat subur dan sekaligus menambah harta kamu, anak kamu jadi sehat, kemudian juga dijadikan itu yang namanya surga dan sungai-sungai yang mengalir. Kata kasarnya menjadi subur, kira-kira begitu. Nanti kalau soal ayat nih Kiai Jujun yang membahasnya nih. Saya hanya menceritakan begitulah menghadapi wabah. Jadi perbanyak istighfar. Nah, kalau katakan jamaah, saya kira sebelum ada wabah istighfar kan sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Karena itu saya sebenarnya ada punya keyakinan pasti ahli zikir itu nggak mudah untuk disentuh wabah model ini. Tapi tentu yang zikirnya sempurna tadi, keyakinannya, tawakalnya full, kira-kira gitu. Tapi kalau yang setengah-tengah, ya bisa jadi. Karena itu saya sempat pada mahasiswa saya, coba teliti. Berapa banyak pengikut tarekat dengan kondisi ini tuh yang terpapar. Dan kalaupun terpapar, coba teliti. Sampai dalam diketahui apakah dia baru sekedar ikut-ikutan, belum full. Saya yakin buat yang full selesai. Menarik nih, Prof. Menarik sekali. Kita lihat ada hadis. Misalnya ada hadis yang oleh Rasul dikatakan, kalau kita baca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim 3 kali pagi hari, maka dia terhindar dari penyakit sampai sore, kemudian sore terhindar sampai malam sampai pagi. Kalau ini dibaca, nah ini hadis ya, saya sangat yakin sekali. Nah, kemudian juga ada lagi doa juga yang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kita baca kan sudah jelas, kita berlindung kalimat Allah yang sempurna. Nah, kalimat Allah yang sempurna buat ahli zikir, kalimat tauhid yang kita lakukan setiap saat itu. Maka kita akan terhindar min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang telah diciptakan, termasuk wabah corona. Bahkan saya ingat dulu ketika saya pesantren, itu kan ada wabah juga waktu itu, saya lupa apa namanya. Itu kita malah nyaris pendekatan medis itu, ya pesantren zaman dulu ya, seingat saya hanya diajari sama kiai baca li khamsatun utfi biha gitu dan seterusnya. Itu aja yang kita baca gitu ya. Padahal kalau pakai saya kajian sekarang tentu was-was sekali itu kalau cuma menghadapi itu dengan begitu tanpa menggunakan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Tapi mungkin karena sikotum billahnya kuat, tawakal pada Allahnya juga dahsyat pada saat itu, karena kita dibawa asuhan para guru-guru kita yang arif, alhamdulillah. Nah, ini jadi kalau saya melihat untuk kita bisa berdampingan dengan corona, ya gunakanlah 2 pendekatan. Apa yang dianjurkan oleh para ahli medis, termasuk apa yang diinikan oleh pemerintah, kita patuhi itu. Tapi bersama itu, awas jangan abai pendekatan ritual, doa. Kemudian kalau disuruh kita misalnya banyak cuci tangan, ya di hadis itu kan diceritakan kalau kita dawam wudu, maka insya Allah terhindar kita gitu kan dari penyakit kita takuti dan lain sebagainya. Jadi buat saya Pak Kiai terkait dengan persoalan corona saat ini, ya tentu kita realistis.
WHO mengatakan selama vaksin belum didapatkan, tentu corona tidak akan hilang, ada di sekitar kita. Nah, kita tentu nggak boleh panik. Tapi juga nggak boleh takabur, sombong. Karena itu, ya kita berdampingan bersama dengan corona, tapi kita jangan lalai. Kita pasang kuda-kuda lahir dan batin. Ikuti aturan protokol kesehatan dan kebijakan-kebijakan yang diarahkan oleh pemerintah, tapi di balik itu kita tetap berdoa, banyak beristighfar, kemudian dawamkan wudhu, kemudian ya berbagai macam yang bisa kita lakukan, mungkin tadarus Al-Quran segala macam. Karena tadi kan a'udzu bikalimatillahi tammah, ya, saya kira kalimat yang sempurna itu ya Al-Quran. Jadi oleh karena itu buat saya kita hadapi ini semua. Dan dengan catatan gunakan 2 pendekatan. Jangan hanya 1 pendekatan. Sebab modal kita, kata Imam Ghazali, termasuk juga dalam kitab Jadid Hayataka, Muhammad Al-Ghazali, kita punya kekuatan, kita punya 2 modal. Dengan 2 modal ini pasti kita akan bisa sukses selamat menghadapi wabah corona yang saat ini sedang melanda dunia. Saya kira untuk sementara itu saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Prof atas pemaparan perspektif tentang bagaimana berdamai dengan corona. Tadinya kan awalnya pemerintah narasinya kan perang melawan corona, ya. Akhirnya sudah ngomong berdamai dengan corona, dan Profesor menjelaskan tentang bagaimana hidup berdampingan dengan corona. Ini menarik, Prof. Saya pengen flashback sedikit sebelum saya minta waktu Haji Jun juga untuk memberikan tanggapan, Prof. Sejak awal heboh ini, Prof, hebohnya pandemi ini, ya, kan di mana-mana bicara tentang narasi yang dikembangkan oleh pemerintah, oleh tenaga medis, oleh hampir semua di media sosial, di media massa memaparkan tentang bahwa terpapar virus ini maka mematikan, gitu. Jadi terpapar virus mati, gitu kan, kira-kira gitu. Bahkan kemudian semua terjadi, kita menyaksikan ada kepanikan dan ketakutan sampai kemudian semua di rumah aja. Nah, dalam situasi yang seperti itu, Prof, ya, saya ingin sharing flashback ini, ya, sengaja waktu dulu memang tidak dibuka secara publik ke media, tapi saya ketika dunia di kita semua heboh tentang physical distancing, hand sanitizer, lalu adanya di Sinarasa, di tempat Pangersa Abah, di area Gunung Sawal itu, Pangersa itu memberikan pengajaran tentang bahwa kita harus meyakini bahwa pecinta kesucian jiwa, pengamal dzikir ini tidak akan terpapar corona. Satu itu. Yang kedua, tidak akan, bila pun terpapar, tidak akan memadaratkan. Yang ketiga, kita tidak boleh terpapar buruk sangka. Buruk sangka karena itu tadi, Prof. Mau salaman karena physical distancing, enggak, gitu ya. Nah, di kawasan itu makanya tidak ada hand sanitizer, tidak ada masker gitu, di kawasan itu, ya. Jadi melatih bahwa ketika ada orang datang, ya udah biasa aja gitu, ya. Seperti tidak terjadi apa-apa. Nah, memang kalau kita lihat 2 hadis yang tadi Prof sampaikan, doa yang disampaikan, memang secara spiritual kita habis maghrib dan isya itu yang Bismillah isya, Bismillah di rumah, itu memang dibaca. Itu sudah itu. Terus yang doa yang kedua itu dibaca setelah sholat Isyraq, gitu ya. Jadi secara pagar spiritual yang tadi kan Prof menunjukkan ada medis dan spiritual, atau medis dan teologis, ya, untuk kita bisa berdamai itu. Jadi memang ini apa yang Prof paparkan sebagai ahli ilmu, sebagai guru besar, melegitimasi lah, ya, kira-kira gitu, bahwa ya itulah yang disampaikan oleh Pangersa, bukan hanya sebagai ucapan himbauan, tapi beliau sendiri benar-benar tidak pakai masker gitu, salamannya biasa aja, pokoknya
tidak boleh berburuk sangka. Orang yang datang ke rumah kita tidak boleh sedikit pun kotor hati, dia harus dianggap orang suci. Gitu. Jangan takut corona. Gitu. Nah, baik Prof. Di sini ada dai sejuta umat, pimpinan pondok pesantren yang sekarang sudah 3 bulan tidak manggung, Prof, karena corona. Sekarang lockdown di kaki Gunung Padang. Piramid. Kayak Gunung Piramid. Nah, silakan nih. Ini yang terdampak sekali nih gara-gara corona nih. Sekarang amplop yang biasanya puluhan juta sekarang enggak. Silakan Dokter Jujun menyampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya agak terlambat karena jaringannya kurang bagus tentunya. Jadi saya kurang menyimak pemaparan profesor dari awal. Yang pertama, terima kasih saya bersilaturahmi dengan profesor. Saya ikut halal bihalal juga waktu itu, cuman ikutnya di YouTube-nya karena takut disorot. Takut disorot. Saya ingin menyatakan ini juga pengumuman juga nih untuk para pecinta kesucian jiwa di bawah kepemimpinan Profesor Mahmud ini. UIN Bandung ini menjadi ranking pertama publikasi ilmiah terindeks Scopus PTKIN. Jadi saya yang mengumumkan ini ya, karena saya juga bangga. Karena saya salah satu sivitas akademika UIN Sunan Jalbang. Jadi di bawah kepemimpinan Profesor Mahmud ini, yang juga wakil talkin Pagar Sa'bah ini, berkah, mabruk, kita menjadi ranking pertama publikasi ilmiah terindeks Scopus gitu loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa masuk Scopus jurnal saya dan segera jadi profesor. Jadi nanti tulisan saya tidak Jujun Junaidi di sini, tapi Profesor Dr. Jujun Junaidi. Alhamdulillah. Terima kasih Prof, semoga sehat terus. Berkaitan dengan ini, saya hanya ingin sedikit saja. Kalau pengarsa Abah, singkat saja. Jadi jangan takut corona, karena sekarang kita harus justru akan lahir generasi antivirus corona. Generasi antivirus corona ini adalah mereka-mereka yang kata Allah, ya fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Al-Maidah ayat 54 landasannya. Jadi akan datang kepada kita generasi yang antivirus. Siapa dia? Yang mencintai karena Allah, dicintai oleh Allah. Oleh karenanya siapa yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, maka dia akan menjadi generasi antivirus. Dan itu bukan hanya hari ini. Makanya kata pengarsa Abah, kita ini katanya melek, yang melek dulu dari sekian banyak ulama yang melek itu Abah sepuh katanya gitu. Kenapa pengarsa Abah sepuh melek? Karena pengarsa Abah sepuh dari dulu tidak menciptakan generasi-generasi yang yuhibbunahum wa yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jadi saling mencintai karena Allah. Siapa dia? Mereka-mereka yang senantiasa berzikir pada Allah, yang tentunya ketika masuk kepada itu maka masuk pada antivirus ini. Kalaupun hari ini kita memang harus social distancing, tetap menjaga protokol, karena itu ikhtiar. Dan mohon maaf, TKN Pondok Pesantren Suryalaya di bawah Abah Sepuh, Abah Anom, Abah Aos adalah yang menyeimbangkan antara syariat dengan hakikat. Jadi seperti tadi Profesor juga mengetengahkan tentang doa-doa yang Abah itu, kata Abah, yang suka kita dawamkan setiap ba'da zikir subuh, gitu kan. Kita membaca Bismillah syafi zakafi, kita membaca asallah, termasuk kita membaca Bismillah la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa samiul alim, itu sudah dawam. Kalau di kita itu sudah dawam. Sebelum ada virus corona pun kita sudah melakukan seperti itu. Oleh karenanya, maka bagi kita virus corona ini seperti yang kata Profesor, tidak harus dilihat dari apakah itu ujian, apakah itu azab atau apa. Yang penting kita memperbaiki diri. Karena kalau berkaca pada firman Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Jadi ada min syai'in. Syai'in itu ada perkara kecil yang begini. Tapi kecil-kecil juga membahayakan. Tapi kata pengarsa Abah lagi, kalau orang yang merem, itu jangankan raksasa, jangankan virus, raksasa juga tidak kelihatan. Kalau orang yang banyak melotot, jangankan raksasa, virus juga akan kelihatan. Oleh karenanya, kita berusaha untuk terus merem. Merem apa? Merem dalam rangka mendekatkan diri pada Allah.
berulang-ulang saya ngomong di TV One kemarin saya bilang bahwa masker itu bagi kita sudah biasa. Karena kita membiasakan memasker mulut dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Jadi fungsi masker bagi yang bawel kayak saya adalah bukan hanya menjauhi COVID, tetapi juga mengurangi ngomong, memperbanyak ruang untuk hati untuk berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seiring sepadan antara karena memang muridnya, karena memang wakil talqinnya gitu kan, antara apa yang dibicarakan oleh Allah oleh guru kita, mursyid kita, dengan apa yang tadi dipaparkan oleh profesor. Yang paling penting kata pakar sahabat, yang paling penting adalah jika ada yang terpapar oleh virus, berarti hatinya banyak lupa kepada Allah. Jika ada yang takut oleh virus, berarti virus tidak takut pada kamu, pada kita, karena kitanya tidak takut pada Allah. Bukti orang yang takut pada Allah memperbanyak zikirnya. Kenapa kita disebut memperbanyak zikir? Saya sudah banyak dalam pendekatan tasawuf, bukan jumlah, bukan bilangan. Karena ketika orang bilang bahwa zikirnya sudah 1.000.000 kali, itu sedikit. Zikir yang banyak itu zikir yang tidak terhitung. Mana itu? Khofi. Seperti nafas keluar dan masuk tidak terhitung. Seperti itu juga khofi kita lakukan. Dan orang begitu diyakini bahwa virus akan takut, apapun perkara akan takut. Man khafallah khafahu kulla syai'in. Yang takut oleh Allah, maka semua perkara akan takut. Dan orang-orang yang termasuk ulul albab, para ulama, salah satunya adalah yang kita dengarkan pemaparannya Profesor Mahmud tadi, insya Allah walam yakhsha illallah, hanya takut pada Allah, karena memang salah satu ciri ulama adalah walam yakhsha illallah, dan hanya takut kepada Allah. Tapi apapun secara syariat, guru kita pun mengajarkan hal-hal secara syariat. Kalaupun kata Abah Jagat tadi bahwa di sana tidak hand sanitizer, karena guru kita tidak ada hatinya sedetik pun yang lupa pada Allah. Makanya memuliakan tamu tanpa hand sanitizer. Saya kemarin datang, tamu banyak juga, Bah. Kita mah ngeri memang gitu ya. Tamu dari mana? Dari Subang. Kamu dari mana? Dari Purwakarta. Tamu dari mana? Dari Tangerang. Saya tanya satu-satu karena itu zona-zona merah semua. Tapi karena melihat Abah dengan kalemnya, saya juga ikut. Padahal saya paling apik gitu. Karena kondisi seperti ini, saya biasanya salamnya salam corona gitu kan. Gitu. Salam corona. Kemarin di Sina Rasa, saya ikut Abah. Karena saya gantelin aja, santelin dia sama Abah. Biarin, karena kita itu sama Abah. Saya tetap aja dengan teman. Banyak kemarin tamu. Tapi subhanallah, betapa keyakinan Abah pada Allah. Insya Allah yang akan menolak corona ini. Tapi apapun persoalannya, kita tetap berdoa semoga saudara kita, sekarang bisa saudara kalau berdamai ya, bukan juri corona, tapi saudara kita corona ini ya mudah-mudahan segera meninggalkan. Dampaknya ya seperti yang tadi kata Bah Jagat, saya juga alhamdulillah kata Bah Jagat, Abah tapi kan kamu ngutus corona cak kudu minta aacing di pesantren, sampai begitu candaan Bah Jagat pada saya. Abah sampai kudu ngutus corona katanya menyuruh saat. Tapi hikmah dari corona, Prof, saya mulai sekarang mengurangi undangan ceramah. Jadi 3 hari saya mengundang ceramah, 4 hari saya mengurus pesantren. Itu hikmahnya. Itu aja hikmahnya. Dalam 3 hari mau 6 panggung, 7 panggung, terserah. Pokoknya 3 hari aja gitu. Tapi kata Abah, sekarang jangan saing terus, jangan tawab terus. Sekarang sudah waktunya wukuf. Itu saja, doakan saja mudah-mudahan Al-Johari bisa lebih berkembang. Begitu Prof, sebagaimana hebatnya UIN Bandung yang membanggakan buat saya sekarang. Karena sudah banyak prestasi yang didapat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ki Jujun. Iya Prof, tadi menarik ya, saya garis bawahi ya. Kalau dibuat rankingnya terus saja hidup berdampingan dengan COVID itu teologis ya Prof ya. Artinya ada medis, ada spiritual atau teologis gitu ya. Kalau memang ya itu juga memang tergantung tingkat keyakinannya Prof ya. Jadi seseorang ya kayak maaf ya pengersa Abah itu benar-benar kalau membuat rankingnya karena keyakinan penuhnya tadi tanda petik mengabaikan protokol medis. Protokol teologisnya yang didulukan karena ya dikir itu ya jadi makanya itu selalu menjaga wudhu yang tadi Prof sampaikan. Ini benar-benar forum kali ini ahli ilmu memberikan cap bahwa ya inilah gitu ya
protokol anti COVID itu atau biar tidak terpapar itu ya inilah gitu Prof, biasanya. Nah, Prof, terkait dengan dunia pendidikan, Prof, barangkali Prof ingin menggarisbawahi, Prof, apa yang penting ke depannya, Prof, di era kenormalan baru ini. Apakah kenormalan baru itu artinya memang harus sesuatu yang baru, atau kenormalan baru itu ya kita mah harus meyakini normal itu seperti kayak normal dulu aja sebelum ada COVID. Bagaimana Prof menggarisbawahi soal ini? Kalau saya tentu ya kan kalau buat kita itu tadi kita sudah dikasih modal tuh 2. Ya kalau kepengen kita hidup sukses, aman, ya 2 modal itu harus dipakai. Baik itu dulu normal, mau sekarang juga menghadapi new normal. Ya. Normal. Cuma kan tadi kalau saya lihat Abah Jagat tuh mengatakan ada memang orang yang di depan lebih dahulu pendekatan teologis atau spiritual kalau istilah saya. Ada yang lebih dahulu pendekatan medis, tadi protokol kesehatan. Ada yang protokol teologis, ada itu tergantung dari ini. Kan kita lihat juga di spanduk-spanduk juga ada yang bilang ini kuat imun, kuat iman. Nah, iya. Untuk jamaah kita kuat iman, terus kuat apa? Imun. Ini kan persoalan. Tapi buat saya intinya 2 pendekatan itu tetap saja kita harus lakukan. Tadi Pak Kiai Jujun cerita tentang kampus, kenapa belakangan ada banyak hal yang bisa kita indikan. Lagi-lagi karena kita menggunakan 2 pendekatan. Contoh sederhana saja, kan mungkin buat orang lain abai ketika mau jadi rektor Sunan Gunung Jati, berziarah dulu ke makamnya Sunan Gunung Jati. Yeah. Buat orang lain abai itu. Abai, betul. Tidak bisa. Undang nama besar Sunan Gunung Jati. Saya harus apa? Suan dulu, ziarah dulu ke makamnya. Luar biasa itu, Bro. Luar biasa, Bro. Di samping tentu kita menyusun strategi bagaimana caranya kita bisa sukses aspek ini, aspek ini. Itu juga kita susun. Tidak berarti ziarah, tapi abai dengan menyusun program yang bagus. Nah, itu Prof, itu luar biasa itu. Dan, itu teologis dan akademis. Dua-duanya kita harus apa? Siapkan. Kalau kita kepengen apa? Bisa mencapai, saya yakin betul lah, rumus yang dikeluarkan oleh 2 ulama kita ini, itu pasti akan menghantarkan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan pengalaman saya lagi dulu, ketika saya mau masuk perguruan tinggi dari pesantren itu, dari Aliyah, saya daftar 2 karena kita berspekulasi. Jakarta, Ciputat, dan Bandung. Saya di Ciputat, Prof. Nah, bayangan saya begini, kan orang Bekasi itu cenderungnya ke Ciputat, karena banyak orang Bekasi di sana. Tapi saya juga sadar tentang kemampuan saya, kan gitu. Takut nanti saya kalah bersaing, maka saya juga daftar di 2 tempat. Tapi begitu setelah daftar, ternyata tes masuknya itu benturan 1 hari. Katakanlah Senin Selasa di Jakarta, Selasa Rabu di Bandung. Kan saya dihadapkan dengan apa? Pilihan. Wah, saya bingung sekali ini milih. Maunya saya ke Jakarta tapi takut gitu. Ke Bandung ya saya juga sama masih was-was. Akhirnya karena saya punya guru, saya lapor sama kiai saya. Saya minta, nah kalau istilah di kitab taklim itu irsyadu ustadzin, kira-kira itu petunjuk apa? Guru. Saya katakan, jadi saya ini testing di mana? Beliau tanya, emang kenapa? Ini Jakarta dengan Bandung ada 1 hari yang sama. Nggak mungkin saya ikuti dua-duanya. Saya harus pilih. Tapi saya was-was. Tapi di luar dugaan, Kiai bilang, nanti ente temui anak habis sholat subuh. Nggak dijawab hari itu, saat itu. Nah, begitu habis sholat subuh, saya temui beliau. Tanpa basa-basi, apa kata beliau? Bandung ente. Saya sebagai murid nge-komen itu. Zaman dulu kan nggak ada cerita kita harus apa. Kenapa? Padahal saya kan begitu. Iya. Ke Bandung, padahal pada saat itu orang Bekasi masuk kategori makhluk langka yang ada di Bandung. Yang banyak semua kakak senior saya, semua coba. Tapi Kiai bilang,
Bandung ente. Dulu saya agak sedikit ini, kenapa ya saya dikebandungkan? Pokoknya sekarang saya jadi rektor kalau di Bandung. Iya, Jakarta belum tentu ya, Prof. Jakarta jangankan jadi rektor, jangan-jangan jadi dosen aja tidak, kan bisa begitu. Makanya ada kaidah wala taqulu li syaikhihi lima. Jangan berkata kenapa pada guru gitu. Jadi buat saya pendekatan spiritual itu final. Kita nggak boleh abai. Jangan merasa karena kehebatan kita kemudian kita abai dengan pendekatan itu. Pakai. Bahkan jujur saja Kiai, saya sempat memberikan kuliah di hadapan para mahasiswa, bukan para mahasiswa, para wakil rektor 3 terkait dengan olahraga, khususnya sepak bola. Katakan sepak bola kita ini akan bisa seperti zaman dulu awal-awal kemerdekaan, masuk dunia. Asal dengan catatan kita merubah paradigma. Apa cara ini paradigma yang harus terubah? Gunakan 2 pendekatan. Sekarang kan saya sempat ngobrol juga dengan pemain yang cukup terkenal di zamannya. Ketika saya tanya, apakah cuma latihan sepak bola, latihan fisik saja, nggak dibarengi dengan pendekatan spiritual? Oh enggak, saya punya ini dari ini dulu. Jadi ada, cuma belum terminit secara keseluruhan, baru person-person, akibatnya yang bagusnya si A, si B, belum menjadi kesebelasan yang tangguh. Padahal kalau menurut saya, kalau kita berani merubah paradigma, pertama, cari fisik yang kuat. Ingat di kita, apalagi kalau PTKIN, mahasiswa kita kan rata-rata kelas menengah ke bawah yang biasa turun naik gunung kira-kira kayak gitu. Fisiknya pasti apa? Kuat. Nah, tinggal dilatih itu, fisik yang kuat itu, teknik permainan. Tapi bersamaan dengan itu harus dilengkapi lagi dengan apa? Kearifan lokal yang kita miliki. Di mata saya, Brazil bagus main sepak bolanya karena dia menggunakan itu kearifan lokal di sana yang terkait dengan tari samba. Sehingga kalau bawa lincahnya luar biasa, karena memang tari itu mengantarkan kelincahan. Nah, kita jangan ikuti Brazil, kita pakai saja kearifan lokal kita. Apa? Ada pencak silat yang namanya cimande, yang kalau pasang kuda-kuda itu kaki nggak mudah untuk dirobah sama orang lain. Coba bayangkan kalau pemain sepak bola kakinya dilatih dengan cimande, yang ada di kakinya susah diambil orang. Tidak lainnya. Kiper, kalau misalnya kiper, latihnya jangan cimande kiper butuh tangan. Pencak silat sera yang lebih menggunakan kepada tangan. Itu keren banget. Kalau ngetip bola nggak perlu pakai tangan 2, cukup tangan 1, bola itu mental. Belum lagi nanti kalau dibarengi dengan apa? Ijazah dari Abah, misalnya Asmaul Husna buat pemain sepak bola dikasih apa? Asmaul Husna ya qawi ya matin. Sehingga tangan bola itu ditendang, baca ya qawi ya matin, begitu bola nendang masuk ke apa? Kiper tangkap, bukan bola yang berhenti, tapi kiper ke bawah masuk ke apa? Menarik itu, Prof. Itu sangat mungkin. Mungkin, Prof. Sangat. Jadi debus kan, Prof. Debus kan terjadi juga. Debus aja kan masih ada sampai sekarang. Jadi kita juga ada. Saya jujur, ngurus kampus ini sekarang bukan cuma tadi itu. Misalnya, setiap tanggal 17, saya apa? Wajibkan masing-masing unit itu naik ke lantai 4 untuk apa? Khatmul Quran. Setiap orang dikasih 1 juz, tapi diminta. Itu dia ya. Pertemuan, dan sekali pertemuan itu berapa kali khatam itu? Kalau kita betul. Mungkin salah satu barokah yang membuat ya kalau kata Kiai Jujun ada sesuatu lah yang sudah kita torehkan. Karena kita tidak melulu pendekatan Betul, Prof. Jadi kita benahi ini juga. Jadi lagi-lagi buat saya apapun situasinya, yuk kita hadapi dengan 2 pendekatan. Baik itu istilahnya apa, pokok intinya secara lahir plus juga secara batin. Betul. Secara saintifik juga secara apa pendekatan teologis, pendekatan agama. Jahar dan Khofi lah. Saya kira Kiai semuanya. Mohon maaf nih kalau saya bernada menggurui. Tapi Prof, ini luar biasa ini, Prof.
Kalau jamaah ahli ilmu ini sebagai murid. saksi ya setelah Allah malaikat. Prof ingin menyampaikan dulu sapaan dari Nabire Papua untuk Profesor ya, dari kemudian dari Cipinang, dari Bekasi Timur, dari Garut, dari Subang, dari Kota Mobago, Sulawesi Utara. Kemudian dari Bekasi, Purbalingga juga ingin menyampaikan salam untuk Profesor dan Kiai Jujun, dari Ciparai, dari Jambi, ya, terus dari Malangbong juga, dari Cilegon, Prof, dari mana lagi nih, dari Majalengka, ini Prof. Jadi bahkan ada juga yang dari luar negeri tadi ketumpuk nih komennya, mereka menyampaikan salam dan atur terima kasih atas pencerahan jiwanya, Prof. Karena pengamalan ilmu amal, amal ilmu, Prof. Dari itu ilmu amaliyah, amal ilmiah. Nah ini kita alhamdulillah mendapatkan pencerahan ilmu. Nah, Prof, terkait dengan ya tadi, Prof, memang rasanya perspektif atau cara melihat dunia yang Prof tadi ya, antara teologis ya, protokol spiritual dengan protokol tadi ya, kalau dalam Prof sekarang memimpin lembaga itu kan untuk sukses itu ya harus protokol teologis dan akademis tadi ya, Prof, harus beriringan. Nah, sebagai sistem bagaimana, Prof, pengalaman Prof agar sekolah-sekolah juga untuk meraih kesuksesan, para mahasiswa juga benar-benar menyadari ini, bahwa untuk meraih kesuksesan itu nomor urutan pertama adalah protokol teologis nih, Bro. Secara sistem apa yang perlu dilakukan, Bro? Dalam bentuk policy atau dalam program kepemimpinan Profesor, pengalaman Profesor bagaimana agar ini menjadi inspirasi bagi pengelola pendidikan seperti saya juga mengurusin lembaga pendidikan, Prof, sekarang. Bagaimana, Prof? Saya tidak ingin yang di kampus ya, sebab agak butuh waktu karena memang karena kan yang datang itu sudah beragam. Paling tidak yang di saya saja, misalnya di SMP yang Kiai Jujun pernah ceramah ya, memberikan arahan di sana kepada kita semua. Itu dulu ketika pendekatan spiritual, kalau istilah saya, belum saya gunakan, lebih kepada pendekatan ya akademik lah, artinya pedagogis intinya. Banyak sekali masalah. Tapi setelah kita buat aturan, pertama sebelum melakukan pembelajaran, murid-murid itu harus baca doa. Nah, dari sejak Allahumma nawwir qalbi dan selawat segala macam akan termasuk Asmaul Husna. Itu perubahannya cukup signifikan. Bahkan yang hebatnya ada cerita begini. Kalau ada mahasiswa coret-coret itu di WC segala macam kotor atau ngeludah segala macam, kalau ada murid yang begitu, itu ada salah satu siswa atau siswi yang istilahnya masukan itu apa ya? Kalau yang sering ramai itu kesurupan. Dan kesurupannya justru dia marah. Dan ketika dia marah itu ada yang ngotorinya segala macam. Apa kata yang ini, yang gurunya? Siapa itu yang ngotor? Ditunjuk orangnya satu persatu. Di sini. Sehingga apa? Hilang itu kepada anak-anak untuk melakukan ini. Vandalisme. Jadi kan maksud saya begini, ini dahsyat sekali kekuatan spiritualitas. Karena itu ya memang harus dimulai dari tingkat dasar, terus meningkat. Sebab kalau sudah masuk perguruan tinggi memang tidak mudah. Dosen saja juga kadang-kadang, jujur saya termasuk punya obsesi dulu. Saya kepengen membuat kebijakan mahasiswa tingkat 1 puasanya Ayyamul Bid. Keren. Tapi wajib. Sunnah memang itu ya. Tapi saya untuk institusi wajib, kira-kira begitu. Tapi minimal lumayan di UIN Bandung sudah ada manakib tiap bulan juga, alhamdulillah. Yang kedua, misalnya tingkat 2, mahasiswa itu wajib puasa Senin Kemis. Tapi tingkat 3 dan seterusnya Daud puasanya.
Wah, Waduh. Saya bayangkan itu bagaimana wujud kampus kalau itu bisa diimplementasikan. Tapi kan rektor juga tidak qiyamu binafsihi. Yang anggota senat kan memprotes, ini kan bukan pesantren, ini kan bukan macam ya. Apapun alasannya saya harus paham juga itu. Saya biasanya kalau mau wisuda di sekolah tinggi yang ada di pesantren, saya katakan jangan kagok kosong, ini coba apa ya? Mungkin juga termasuk untuk di kita ini, di pesantren kita, di perguruan tinggi kita, kalau perlu kita berlakukan itu. Dan saya yakin itu akan lain nanti lulusannya, kualitas segala-galanya gitu. Sebab menurut saya sudah final nih, Kiai. Saya melihat Indonesia bisa merdeka juga karena kekuatan spiritualitas, bukan hanya kekuatan fisik kita. Kita tidak apa-apa waktu itu. Jadi maksud saya, ayo kita hidupkan kekuatan ini di mana-mana gitu. Di samping juga tentu jangan abai, jangan menyepelekan pendekatan-pendekatan tadi itu lahir ya, baik itu saintifik, pendekatan teknologi, pendekatan juga protokol kesehatan dan sebagainya, itu juga tetap. Tapi ini dihidupkan supaya kalau ibarat mobil tadi tidak banyak kempes sebelah gitu. Sekalipun radial, kalau kempes sebelah nggak jelas itu arahnya. Iya, benar. Nanti sih kalau anginnya ada dua-duanya, ngegleser tuh Pak Kiai bisa tidur. Iya, Prof. Saya dulu Abah Anom suka bicara begini. Arek ngaji teh inget heula tuh ke Abah. Demikian pula Abah Gaos. Arek ceramah teh inget heula ke Abah. Dan saya lakukan itu. Setiap saya mau naik ke panggung, saya Robicon dulu, saya tawasul dulu gitu kan. Dan beda. Satu saya mencoba tidak hadiah dulu ke Abah. Tidak hadiah dulu ke silsilah. Beda, Prof. Tanggapan Mustami beda, itu sudah saya ini jadi dibuka nih di sini forum. Nggak apa-apa, biarin aja. Karena sudah dimulai oleh profesor. Saya baru tahu bahwa profesor sebelum menjadi rektor, soan dulu ke makam Sunan Gunung Jati, itu luar biasa. Gitu. Luar biasa, Prof. Kemudian disertasi saya, pendidikan berbasis tasawuf. Memang saya melihat dari sisi itu. Kalau pendidikan ingin berubah, menjadikan anak-anak punya spiritualitas tinggi, ya adopslah bagaimana para sufi mendidik murid-muridnya, begitu. Gitu, Prof. Jadi saya jadi merinding juga nih. Jadi bagaimana saya mencoba untuk itu di kampus saya. Saya ketinggalan oleh Abah Jagat, Prof. Di Abah Jagat, anak-anak santrinya itu dari mulai bangun sampai tidur lagi, itu total mengamalkan amalan mursyid. Di saya baru sebagian, Prof. Ya, Prof, mudah-mudahan nanti ada kesempatan mampir ke Jagat Aras, Prof. Di ini, dan barangkali nanti bila kesempatan Prof Komarudin bisa gabung waktu bulan Ramadan, Prof Komarudin juga sharing kepada para Iwan. Nanti kolaborasi, Bah, para profesor-profesor kolaborasi banyak. Ya, kita mah jadi host aja, Bah. Baik, Prof. Closing 1 menit untuk para Iwan. Kita alhamdulillah sudah hampir 1 jam dan para Iwan menyatakan terima kasih. Ini dari mana nih yang baru gabung, mau ngabsen lah gitu ya, dari Rangkas ya kan, dari Serak, dari Majalengka, dari mana, Pandeglang, dari Pleret, Purwakarta, Palembang, dari Lampung juga hadir. Mereka atur terima kasih. Silakan Prof closing dan Haji Jun. Ya. Mangga, Prof. Oh, baik. Kalau saya intinya begini. Dulu kita pernah baca dalam literatur ada ungkapan ana urid anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Saya mau, Kiai juga mau, tapi semua itu ada di genggaman Allah yang Maha Kuasa. Jadi oleh karena itu taqarrub kita kepada Allah jangan pernah kurang dalam situasi apapun. Insya Allah kalau kualitas ketakwaan kita itu bagus, yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, A. Ya. Wallahu ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kita berada maka di situ Allah berada. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ketika bisikan Rasulullah kepada Abu Bakar yang sedang ketakutan, maka Rasulullah meyakinkan innallaha ma'ana. Yakinkan itu semua, tapi Rasulullah juga ketika masuk ke dalam Gua Hiro itu tidak berarti tidak memandang remeh pasukan Quraisy yang mengejar. Bukan berarti lebih takut pada musuh,
tapi Rasulullah memberi ikhtiar bahwa kita harus atur strategi, ngumpet dulu di Gua Sur. Tapi bagaimana keresahan Abu Bakar As-Siddiq kemudian disebut dalam Al-Quran, la tahzan, innallaha ma'ana. Oleh karenanya bagi para pecinta kesehatan jiwa, tetap menjaga protokol keamanan COVID-19, tapi tetap juga menjaga keimanan dan ketakwaan kita, dan suara zikir la ilaha illallah sekali lagi adalah suara yang akan mengusir COVID ini dari muka bumi. Terima kasih Prof, terima kasih Abah Jagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor atas segalanya semuanya, berkah semuanya segalanya. Tajudin juga berkah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesucian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.